Ya, dengan saya Bung Ropan kembali di Rai Soccer TV dan kita akan berbicara menjelang laga Indonesia melawan Vietnam di grup D Piala Asia yang berlangsung di Qatar 2024. Ini pertandingan seru, menarik karena dua tim baik Indonesia maupun Vietnam sama-sama mengusung target menang. Artinya harus ada yang kalah. 3 poin. Tapi kalau bicara dalam konteks pertandingan ini tentunya saya menjagokan Indonesia untuk bisa mengalahkan Vietnam. Karena dengan kemenangan ini kita bisa terselamatkan. Muka STY juga akan eh, baik-baik saja atau pasti berbinar-binar karena STY belum pernah menang selama dia menangani tim Indonesia untuk berhadapan dengan Vietnam. Apalagi kalau bicara di tempat netral, kita 2 kali bermain melawan Vietnam kita nggak menang, satu satu kalah dan satu imbang di Piala AFF kita imbang dan di Piala Dunia di Dubai kita kalah melawan Vietnam bahkan dengan kalah di 4-0 saat itu. Nah sekarang saatnya bagi STY untuk bisa melakukan yang terbaik dan bagi kita tentunya pemain-pemain sudah siap tempur, ya, fokus dalam pertandingan menghadapi Vietnam. Tidak mudah, ya, tidak gampang untuk bisa mengalahkan Vietnam. Kalau melihat Vietnam bermain melawan Jepang, mereka sangat baik, ya, bisa memberikan perlawanan yang luar biasa dan sebelum Jepang bisa memenangkan pertandingan dengan 4-2 di laga pertama. Nah, pertanyaannya sekarang kan siapa yang akan dimainkan oleh STY dalam pertandingan nanti malam, ya, berlangsung di Altumama atau Stadion Khalifa, ya, Abdullah bin Khalifa ini. Nah, apakah STY akan mempertahankan formasi ketika kita kalah lawan Irak dengan 1-3 di laga pembuka? Nah, nah, itu kan menjadi banyak yang menunggu. Karena kalau kemarin bisa melihat, ya kita bermain dengan 3-4-3, Hernando Ari di bawah Mistar, ya kemudian ada 3 back di belakang, ada Jordi, ada Rizky Ridho dan Elkan Baggett. Asnawi Mangku Alam bermain dengan Pratama Arhan di dua sisi flank kanan dan kiri, dibantu oleh Ivar Janer dan Justin Hubner. Ada Marcelino agak ke kiri depan, Rafael Stroik dan Yakob Sayuri sebelum ada pergantian-pergantian yang dibuat oleh STY di babak kedua. Ya, di antaranya ada Witan Sulaiman bisa masuk, ada Mark Lok, ada Ricky Kambuaya, ya ada Sandy Walsh juga ya ikut ikut dimainkan. Nah, sekarang taktik atau starting eleven itu saya pikir akan berubah. Ya, seiring dengan kondisi juga beberapa pemain yang masih diragukan, ya, masih 50-50 untuk dimainkan walaupun sudah latihan kemarin. Ya Jordi Amat di belakang, ya Rizky Ridho, ya konon kabarnya sudah ikut latihan, tapi memang belum bisa dipastikan. Ya semoga mereka baik-baik saja dan dalam pertandingan melawan Vietnam, Jordi dan Rizky Ridho bisa bermain sehingga bisa membuat kembali dan bersama dengan Elkan Bagot mereka akan 3 pemain ini ada di belakang lagi. Juga termasuk dengan Asnawi apakah dimainkan sejak starter karena banyak yang menginginkan Sandy Walsh yang justru uh, para netizen ingin lihat untuk bisa bermain. Juga ada Sain Patinama. Ya, apakah Sain juga akan dimainkan sejak starter atau di list pertama di starting elevennya STY bermain di kiri? Padahal Pratama Arhan ketika bermain melawan Irak juga tidak jelek amat. Oke-oke saja dia bermain, bagus. Bahkan, namun semua tergantung dari STY untuk bisa melihat ini dengan menempatkan Sain karena Sain di pertandingan pertama itu tidak masuk di bangku cadangan. Ada 3 pemain, Sain, Ramadan Sananta dan Dendi Sulistiawan. Ya, 3 ini ada di luar. Nah sekarang bisa aja Ramadan Sananta dan Sain ada bench atau duduk di bangku cadangan. Saya berandai-andai berpikir begini, jika ini menjadi normal, ya, di belakang kembali dengan Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Elkan Baggett di posisi Sain Patinama. Saya ingin melihat ini, bagaimana kolaborasi antara Sandy Walsh dan Sain Patinama bermain di dua sisi flank untuk bisa membantu serangan tim nasional Indonesia, ya, di belakang. Kemudian di tengah itu tetap Ivar Janer dan Justin Hubner, ya, dibantu oleh tentunya Marcelino. Tapi Marcelino akan mungkin saja kembali ke posisi lawan Irak, lebih ke kiri. Di kanan Jakob Sayuri, di posisi depan apakah Rafael Stroik akan dimainkan lagi atau ada pergantian? Saya melihat mungkin saja STY bisa mengambil satu langkah dengan Ramadan Sananta yang bermain di sana. Dicoba Ramadan Sananta untuk bermain melawan Vietnam. Ya karena saya pikir kalau dia bermain dia akan terlecut motivasi dia untuk bisa memberikan yang terbaik dan bukan tidak mungkin mencetak gol ke gawang Vietnam yang dikawal oleh Philip Nguyen. Ini formasi yang pas menurut saya, ya.
ya dengan menempatkan Jakob, Sananta, dan Marcel yang ada di depan. Atau posisi Marcel memang diberikan free roll, ya lebih bebas bergerak. Marcel bisa muncul di mana saja, walaupun memang dia coba untuk bermain di posisi kiri, tapi posisinya diberikan kebebasan oleh STY. Saya pikir ini akan jauh lebih baik. Atau dia bermain dari belakang striker. Juga ini lebih baik. Semua ada tentunya strategi dan taktik ini ada di STY. Kita tinggal tunggu bagaimana STY untuk mengutak-atik formasinya menghadapi Vietnam. Yang pasti kita harus menang. Itu yang harus dibidik. STY sudah mengatakan dia akan bermain dengan sepak bola menyerang, ya, bermain secara terbuka, ini bagus. Tidak menunggu serangan untuk counter attack. Jadi istilahnya ini harus bermain habis-habisan dengan Vietnam. Karena Vietnam juga akan bermain terbuka. Vietnam akan ofensif melawan kita. Jadi kita layani saja bertarung dengan mereka. Ini akan menjadi pertarungan yang itu saya bilang panas dengan tensi tinggi. Ini seru, saya pikir. Tinggal tergantung siapa yang akan membuat gol lebih dulu. Saya harap bahwa Indonesia akan membuat gol lebih dulu ke gawang Vietnam dan kita bisa menyelesaikan pertandingan dengan positif. Semoga ya anak-anak bisa berjuang dengan baik. Apalagi Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir sudah menjanjikan ada bonus jika memenangkan pertandingan melawan uh, Vietnam. Oke, dengan saya Bung Ropan. Ingat bola itu bulat, giring terus.